Selamat datang kembali di video belajar dokter hewan. Pada kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan jenis protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut asam amino. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang protein, kita harus memahami asam amino terlebih dahulu. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Saat berada di dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai zwitterion. Agar lebih mudah menjelaskannya, mari kita sederhanakan ilustrasinya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang bentuknya bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya hanya berupa CH3 yang sederhana. Asam amino ini disebut alanin. Asam amino lain memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang. Contohnya adalah seperti ini, yang disebut asam amino leusin. Ada juga asam amino yang rantai sampingnya memiliki cincin aromatik seperti ini. Asam amino ini adalah histidin. Dan masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan, sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun, di antara ratusan asam amino ini, hanya sebagian kecil asam amino saja yang mampu berikatan dan bergabung membentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini disebut asam amino proteinogenik. Ke-20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda pula jenisnya. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam, dan ada yang bersifat basa. Para asam amino ini dapat disimbolkan dengan 1 huruf, 3 huruf, atau dengan menuliskan nama panjangnya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa protein terdiri dari gabungan asam amino. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa banyak asam amino yang harus digabungkan untuk membentuk protein? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata ukuran asam amino adalah 110 Dalton. Sedangkan ukuran rata-rata protein adalah 10–150 kilodalton. Maka, dari angka-angka ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah protein terdiri dari 90–1350 buah asam amino. Antara satu asam amino dengan asam amino lainnya dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga beberapa buah asam amino yang berikatan disebut rantai polipeptida. Harus selalu diingat bahwa rantai polipeptida dan protein tersusun atas asam amino yang berbeda jenisnya, karena mereka memiliki rantai samping yang berbeda. Misalnya pada gambar ini, rantai samping yang berwarna kuning bersifat hidrofilik, sedangkan yang berwarna biru bersifat hidrofobik. Sehingga apabila susunan asam amino ini diletakkan di dalam air, ia akan mengalami lipatan atau folding menjadi bentuk 3 dimensi, di mana asam amino yang hidrofilik akan berada di luar, sedangkan asam amino yang hidrofobik akan berkumpul di dalam. Folding ini terjadi apabila protein berada di lingkungan yang sesuai. Apabila terjadi perubahan lingkungan seperti temperatur, pH, atau penambahan bahan kimia, maka lipatan protein ini dapat kembali terurai dan kehilangan fungsinya. Proses ini disebut denaturasi. Namun, bila kondisi lingkungan kembali mendukung, protein ini dapat kembali mengalami folding melalui proses yang disebut renaturasi. Poin selanjutnya yang akan dibahas adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh asam amino untuk dapat menjadi protein. Hal ini biasanya disebut protein structure level, yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu protein. Ada protein sederhana yang hanya sampai pada level sekunder, dan ada protein kompleks yang mencapai level kuartener. Mari kita bahas satu persatu. Struktur primer merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Struktur sekunder terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom.
ada dua bentuk struktur sekunder, yaitu bentuk alpha helix yang menyerupai spiral dan bentuk beta pleated sheet yang bertumpuk-tumpuk. Struktur tersier merupakan gabungan beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Terakhir, struktur kuartenar merupakan gabungan beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Walaupun terdapat banyak protein dalam tubuh, secara umum ia hanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini jenisnya sangat beragam dan paling banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya adalah enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobulin atau antibodi. Protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang, biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuk protein fibrosa sangat sederhana. Ia didominasi oleh struktur level sekunder yang berulang-ulang. Contohnya adalah kolagen, yang hanya tersusun oleh 3 buah rantai polipeptida yang berbentuk alpha helix. Contoh protein fibrosa yang lain yaitu keratin, yang menyusun bulu, rambut, dan kuku, serta protein penyusun sutra dan jaring laba-laba. Seperti itulah penjelasan singkat mengenai struktur dan jenis protein. Untuk biomolekul lainnya, klik tautan di bawah ini. Dan jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya.